Ayat inilah yang kemudian diaplikasikan oleh Sa'id bin Musayyib, salah satu sahabat Nabi SAW yang ketika beliau, atau generasi tabi'in, saya lupa. Ketika beliau salat malam, beliau kemudian bergumam kepada anaknya yang masih kecil. Sesungguhnya aku menambah salatku ini agar Allah menjagamu. Jadi kepribadian orang tua, kesalehan orang tua, itu sangat berpengaruh kepada ananda. Teori parenting yang ada dalam Quran dan Sunnah itu demikian cara berpikirnya. Ada hal yang tidak bisa kita fokuskan hanya pada diri anak. Realnya adalah orang tua itu berpengaruh. Termasuk pula hadis tentang semua anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Lalu kemudian orang tua yang akan mengubah dia menjadi Majusi, Nasrani atau Yahudi. Jadi yang paling besar pengaruhnya kepada anak sebenarnya adalah orang tua. Orang tua yang akan menjadikan lahan dalam diri anak itu menjadi lahan yang subur atau dia menjadi lahan yang kering. Jika dia menjadi lahan subur, ketemu dengan orang soleh, kebaikannya mudah tumbuh. Ketemu dengan guru yang baik mengajarkan ilmu, ilmunya berkembang dengan mudah. Bahkan seandainya dia sendirian sekalipun, dia akan tumbuh dengan sangat baik. Karena lahannya lahan yang baik. Itu orang tua. Yang kedua yang berpengaruh kepada diri anak adalah pola asuh. Ini teori yang sudah dikenal pula di barat. Tapi teori yang pertama tadi, mungkin orang menganggapnya keteladanan. Kita menganggap itu bukan soal keteladanan. Nanti penjelasannya di belakang. Yang kedua adalah tentang pola asuh. Kita temukan dalam beberapa ayat, misalnya ketika Luqman berkata kepada anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim." Atau ketika Nabi Yakub alaihissalam mendekati anaknya, ngobrol dengan sang anak, dialog dengan anak. Di situ kemudian nampak cara mendidik anak. Jadi yang berpengaruh kepada anak adalah yang kedua pola asuh. Yang ketiga yang berpengaruh kepada anak adalah emosi negatif. Emosi negatif itu ada pada diri orang tua atau pada diri anak. Kenapa demikian cara berpikirnya? Nabi SAW menyebutkan dalam salah satu hadis, kita diajari sebuah doa, Allahumma inni as'aluka kalimatal haq 'indal ghadabi wa ridha. Ya Allah, aku meminta kepadamu kalimat yang benar dalam keadaan marah maupun dalam keadaan lapang, ridha. Ini maknanya adalah, jadi kalau orang itu marah, orang itu hatinya lapang, kedua kemungkinan itu berpengaruh kepada yang pertama kali itu lisannya. Jadi kalau orang hatinya lapang, lisannya itu lapang tuh. Kalau hatinya marah, ya kurang lebih lisannya juga akan begitu. Ini yang berpengaruh kepada pendidikan akhirnya. Emosi negatif, batin yang buruk, batin yang penuh dengan kemarahan berpengaruh kepada diri anak. Hal yang sama kemudian bisa kita rujuk dalam surah Maryam ayat ke-21. Ini kita overview dulu ya, nanti rujukannya dulu, frame cara berpikirnya. Surah Maryam ayat ke-23 dan 24. Ketika Ibunda Maryam beliau mengandung Nabi Isa alaihissalam. Beliau dalam keadaan sedih yang teramat sangat, surah Maryam ayat ke-23 dan 24. Sehingga muncullah dari lisan beliau, seandainya aku mati sebelum ini atau aku menjadi orang yang tidak dikenal. Lalu kemudian malaikat Jibril datang dan menyampaikan, janganlah engkau bersedih. Kenapa? Karena ternyata kesedihan seorang wanita yang mengandung itu berpengaruh kepada janinnya. Demikianlah kemudian disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam buku beliau. Beliau menyampaikan sebagian yang membuat perilaku anak menjadi buruk adalah pikiran dari orang tuanya. Wabil khusus pikiran ibunya ketika dia mengandung sang anak. Jadi pikiran orang tua, batin orang tua itu berpengaruh kepada anaknya. Bahkan sampai kata beliau, seorang wanita yang sedang hamil tidak disarankan dia melihat hal-hal yang menakutkan, tidak berada di tempat yang menyeramkan. Tidak berada dalam situasi yang menegangkan. Kenapa? Karena semua itu akan berpengaruh kepada janinnya. Ada kalimat beliau yang cukup unik. Beliau menyampaikan, seandainya seorang perempuan dia sejak awal mengandung, mohon maaf kata beliau, sejak awal perempuan ini melakukan hubungan dengan suaminya, lalu batinnya, pikirannya sangat terfokus pada orang yang dia rindukan, yang dia inginkan, yang dia sayangi. Sejak pertama kali dia, berhubungan badan, sampai anak itu lahir, kata beliau, anak itu bisa mirip dengan orang yang dipikirkan oleh si perempuan itu.
Ini penjelasan beliau di buku Tuhfatul Maulud bi Ahkamil Maulud, di bukunya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dari sini kita berpikir ternyata emosi orang tua, batin orang tua itu sangat berpengaruh terhadap apa yang akan tumbuh pada janin itu. Makanya begitu kita punya anak, doanya Rabbi habli minas salihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Jadi pikirannya itu harus lurus begitu. Enggak boleh aneh-aneh. Jadi kalau hamil lalu tontonannya drakor gitu ya nanti repot juga nanti didiknya. Sampai kata beliau, sifat itu berpindah. Sifat itu berpindah. Jadi kemana pikiran orang tua pada saat dia mendidik anaknya, terutama di fase 0 hingga 2 tahun, terutama sang ibu. Kemana fokus pikirannya ke situ, dan itulah yang akan terjadi pada diri anaknya. Sifat-sifatnya. Itu yang kita temukan di lapangan banyak sekali. Yang ibu mengandung dalam situasi depresi, tertekan, nanti anaknya kurang lebih sama. Jadi sifat ini seperti di-download gitu. Copy paste ke janin. Coba nanti kita diskusikan lebih lanjut tentang poin itu. Poin yang keempat adalah, yang berpengaruh kepada diri anak adalah hal-hal sifatnya abstrak, faktor abstrak. Faktor abstrak itu misalnya adalah syaitan, gangguan jin. Karena ada kita temui beberapa kasus yang anak itu tiba-tiba tidak mau sholat gara-gara dia ketempelan jin. Bisa tentang harta haram dan lain sebagainya. Nanti kita akan masuk ke bab itu. Poinnya adalah, Bapak Ibu sekalian, keempat poin ini yang berpengaruh kepada kepribadian anak. Itulah kenapa akhirnya kita memilih sebuah tema. Kita memilih tema spiritual healing. Kayaknya saya harus dekat dengan itu ya Pak. Receivernya. Kalau ke sana nanti hilang. Jadi, keempat hal itu berpengaruh kenapa akhirnya kita memilih spiritual healing. Karena kondisi orang tua itu sangat berpengaruh kepada diri anak. Bapak Ibu sekalian, ini frame pertama yang harus dipegang, kenapa orang tua harus hadir. Kenapa harus ayah dan ibu. Ini yang suaminya tidak hadir, angkat tangan. Nanti screenshot, sampaikan ke beliau. Ya. Karena ayah harus hadir. Nanti semua tema yang ada dalam Al-Quran, sebagian besarnya, mayoritas itu tentang ayah. Ya, tema itu sangat dominan dalam pendidikan anak. Nah, hal yang kedua adalah saya ingin sampaikan tentang golden age, tentang usia emas. Kalau di barat usia berapa? Usia emas itu 0 sampai 5 tahun. 0 sampai 5 tahun. Kita ingin garis bawahi hal yang baru. Golden age dalam pandangan Al-Quran Sunnah itu sebelum balik. 0 hingga sebelum balik. Kenapa kita sebut sebagai masa keemasan? Karena setelah balik itu masa di mana anak bisa hidup sendiri, idealnya. Bahkan kalau kita melihat dalam sirah sejarahnya Umar bin Abdul Aziz, anak usia 15 tahun itu sudah bisa bekerja. Itu makanya kemudian di antara para sahabat Nabi, ada yang memimpin perang di usia 17 tahun. 0 sampai sebelum balik. Balik itu artinya dia sudah memanggul beban syariah. Dia sudah punya kemampuan kendali diri. Dia sudah bisa memutuskan untuk hidupnya sendiri. Bahkan kalau dia sudah menanggung beban orang lain, dia seharusnya sudah bisa. Fase itu hanya ada di fase sebelum balik. Special case-nya itu sebelum balik. Anak yang diajak dialog itu setelah 12 tahun. Sebelum 12 tahun dia tidak punya kemampuan dialog seperti orang dewasa. Makanya perlakuannya menjadi sangat spesial di usia 0 sampai 12 tahun. Hadis-hadis yang ada di modul itu tentang kelembutan, tentang Rasulullah membelai, itu adalah anak-anak sebelum balik. Itu krusial sekali. Makanya kalau sebelum balik anak diperlakukan dengan baik, itu ibarat orang tua sedang memberikan lahan yang begitu subur. Sehingga nanti di usia 12 tahun, dia dilepas oleh orang tuanya dengan sangat baik. Dari mana rujukannya ini? Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan masuk pada surah itu, cuma sekilas saja. Nabi Yusuf alaihissalam itu mulai meninggalkan rumahnya di sekitar usia 12 tahun. Dan setelah itu beliau menjalani hidupnya sendirian, tanpa ayah, tanpa ibu. Di ujung cerita, beliau menjadi pembesar di negeri Mesir dan menyelamatkan negeri itu dari krisis. Sendirian. Cerita yang sama ternyata kita dapati dalam kisahnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam itu pada awalnya beliau dirawat oleh ibunda Maryam di usia 0 sampai 7 tahun.
Di usia 7 tahun kemudian beliau mulai diserahkan kepada guru. Kemudian karena sebuah fitnah yang besar, beliau pindah ke Mesir. Setelah itu, Allah perintahkan mereka ini kembali ke Syam, ke Palestina. Dan di sana di usia 13 tahun. Setelah itu mulai turunlah risalah kenabian. Setelah itu. Mukjizat-mukjizat turun setelah beliau di usia-usia itu. Jadi kurang lebih mirip antara kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Golden age-nya itu di sekitar usia 0 sampai 12 tahun, 13 tahun. Maka sekarang kita yang masih punya anak-anak di bawah usia 12 tahun, pertanyaan saya adalah, maukah kita sekarang berjibaku lebih keras dibanding sebelumnya? Karena ini masa yang tidak bisa dilewatkan, tidak bisa digantikan. Di fase ini, ego orang tua harus ditaruh serendah-rendahnya. Karena di fase ini, anak belum punya kemampuan akal yang sempurna untuk mencerna dialog. Dia hanya bisa merasakan nyaman dan tidak nyaman. Berarti yang harus ngalah, yang harus ngelola emosi, yang harus sabar menahan lisannya, itu orang tua. Gimana? Setuju ya? Jadi selepas dari sini, tahan lisan, tahan sikap, sampaikan ke suami kalau anak-anak kita masih sebelum balik. Ini anak-anak masih kecil semua ya? Ya, masih kecil. Alhamdulillah. Kita berada di fase yang benar insya Allah. Di fase yang benar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu dua frame penting yang harus dijaga. Karena kaitannya nanti dengan kemauan kita sebagai orang tua untuk mau menahan ego, mau merendahkan diri. Tidak ada gunanya debat di fase ini. Sangat disayangkan kalau orang tua, ketika anaknya sebelum masa balik, masih kecil-kecil, orang tua sibuk dengan perselisihan. Zalim. Karena anak ini nanti akan belajar dengan dirinya sendiri. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Bapak yang dimuliakan Allah, anak ketika sudah masuk balik itu, akal dan batinnya itu seimbang. Kalau anak di fase 0 sampai usia 12 tahun, itu instingnya yang dominan. Kalau di fase itu belum terbangun dengan baik, instingnya akan terbawa di usia pasca balik. Efeknya sakar PDW, semaunya sendiri, dinasihati susah. Karena instingnya jauh lebih dominan dibandingkan dengan akal. Yang membangun itu ayah dan ibunya. Jadi bismillah ya, ini mumpung anak-anak masih sebelum balik ya. Nanti setelah ini belajar kita belajar menahan lisan, belajar lebih sabar. Wis enggak usah banyak nangis. Bisa ya?